Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
Shalom, selamat malam dalam ibadah kategorikal ministry KKR malam hari ini. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Urapi kami, pakai kami melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan di dalam ibadah KKR, kategorikal ministry KKR malam hari ini, yaitu tema pergumulan Hana dijawab. Pergumulan Hana dijawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada satu hal yang pasti dialami oleh setiap manusia, selama manusia hidup di dunia ini, pasti manusia itu akan mengalami apa itu namanya masalah. Siapa saja yang ada dalam dunia ini pasti menghadapi masalah. Apapun yang ada terjadi, mungkin orang Kristen sudah rajin beribadah, setia melayani Tuhan, bahkan setia untuk berdoa, tetapi mereka pasti mengalami masalah. Oleh karena itu, saat kita menghadapi masalah, apapun yang kita alami, biarpun kita setia, biarpun kita anak-anak Tuhan, masalah itu datang. Tetapi ketahui Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh orang yang beriman kepada Tuhan, masalah boleh datang, problema boleh datang, pencobaan boleh datang. Tetapi ingat, Tuhan siap untuk kasih jalan keluarnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat setiap kita saat menghadapi masalah, setiap masalah yang kita hadapi, pasti kita datang untuk bergumul kepada Tuhan. Bicara tentang pergumulan, tentang masalah kita, Alkitab tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa kita sebagai anak Tuhan atau sebagai orang percaya kepada Tuhan bebas dari masalah. Tetapi Yesus sendiri berkata, di dalam dunia kamu mengalami penderitaan, penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, Yesus dengan tegas mengatakan, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Tuhan telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, dari pembacaan kita ini kita tahu dan kita mengerti setiap masalah yang kita hadapi dalam pergumulan apapun. Ingat, Tuhan sudah mengalahkan itu semuanya. Kalau Tuhan sudah mengalahkan itu semuanya, pasti kita sebagai anak Tuhan saat menghadapi masalah, saat menghadapi problem, saat pergumulan apapun, Tuhan sanggup memberi kekuatan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saat menghadapi masalah yang berat sekalipun, ingat ada satu respon yang benar dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita melihat kemuliaan Allah. Amin. Pergumulan apapun yang saat ini kau alami, masalah apapun yang saat ini kau alami, ingat, kalau engkau datang kepada Tuhan, kalau engkau datang berseru kepada Tuhan, pasti ada jalan keluarnya dari setiap pergumulan maupun masalah yang kita hadapi. Amin. Ya, kita akan melihat sebuah tokoh yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel 1
ayat 1 sampai yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang seorang bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinias. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Peninah istrinya dan kepada anaknya yang laki-laki perempuan masing-masing sebagian. Meskipun mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Amin. Bapak Ibu, dari pembacaan ini berarti kita mengerti, kita memahami. Bapak Ibu, di situ ada seorang laki-laki yang bernama siapa? Elkana bin Yoram, orang Efraim. Dia mempunyai dua istri. Istri yang pertama namanya Hana, istri yang kedua namanya Penina. Kedua istri ini ada perbedaan. Penina dikasih anak, tetapi Hana tidak dikasih anak. Kandungannya tertutup. Pada waktu Penina dengan keluarganya pergi untuk beribadah, semua dipersembahkan. Bapak Ibu, semua mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita melihat dan kita merenungkan apa yang sedang dialami oleh Hana. Hana sedang mengalami pergumulan berat. Apa yang dialami pergumulan berat? Hana di situ sedang sakit parah. Mana apa sakit parah katakan? Bukan sakit parah. Situ mengalami pergumulan karena apa? Karena Penina sering mengolok-olok Hana, sering mengocok-ngocok Hana, sering menyakiti Hana. Bapak Ibu, disebabkan apa? Disebabkan di situ bahwa Hana tidak punya anak. Kandungannya telah tertutup. Penina sering mengolok dia, Penina sering mengejek Hana. Hana sedang mengalami secara manusia pergumulan yang berat. Hana sedang mengalami masalah yang berat. Akhirnya dia datang berdoa kepada Allah. Saat dia datang berdoa kepada Allah dalam pergumulannya, doa Hana didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu, respon pergumulan nama Hana kalau kita perhatikan memiliki arti belas kasihan. Siapakah sih namanya Hana? Hana adalah seorang istri Elkana suku Lewi, Bani Kehat, keturunan orang terhormat. Bapak Ibu, Hana itu orang suku Lewi, orang terhormat. Kalau kita melihat, bukan seorang terhormat, tetapi suku Lewi. Ini membuktikan Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya yang mau datang kepada Tuhan. Saat pergumulan apapun, setiap masalah apapun, kalau engkau sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Kita akan melihat lebih dalam lagi, apa masalah yang dihadapi Hana. Hana selalu disakiti oleh Penina, saya katakan tadi, yaitu istri Elkana. Karena apa? Karena kandungan Hana tertutup. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Saat Hana disakiti Penina, apa sikap Hana saat itu? Secara manusia kalau disakiti pasti ada marah, ada jengkel, ada kecewa. Tetapi Hana saat dia disakiti, tidak ada rasa kekecewaan, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa marah.
semuanya diserahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Hana saat itu mengambil keputusan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang berdoa, mencari Tuhan. Memang secara manusia orang yang sering disakiti pasti marah, kecewa, ya, putus asa. Tetapi Hana tidak ada rasa sakit di dalam hatinya, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan. Dikatakan di situ Hana langsung datang ke rumah Tuhan, berdoa dan mencari Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah sikap yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Saat kita sedang mengalami pergumulan, saat kita sedang mengalami kekecewaan, jangan kau simpan pergumulan itu, jangan kau simpan kekecewaan itu, jangan kau simpan kemarahan itu. Kalau saat ini saudara sedang marah, saudara kecewa, ingat, buang kemarahan itu, buang kekecewaan itu. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau masih ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa kepahitan, kalau engkau datang kepada Tuhan, doamu gak akan didengar oleh Tuhan, pergumulanmu gak akan didengar oleh Tuhan. Allah mau di malam hari ini dalam ibadah KKR, kalau ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kemarahan, Allah mau buang. Supaya apa? Supaya doamu tidak terhalang. Saat engkau datang kepada Tuhan, saat engkau berdoa kepada Tuhan, kalau masih ada kemarahan, kekecewaan, kepahitan, saya yakin dan saya percaya doamu nggak akan didengar oleh Tuhan. Hana mengambil keputusan, dia berdoa, dan saat dia berdoa, dia merasa bahwa jika ia melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan menyerahkan kepada Allah. Dikatakan, kalau memang betul-betul Tuhan memberikan aku seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki yang kulahirkan nanti aku berikan kepada Allah. Nasarnya begitu, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Doanya Hana didengar oleh Allah. Akhirnya Hana punya anak yang diberi nama Samuel. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kalau saat ini kita punya beban yang berat, jangan takut, jangan khawatir, datanglah kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan? Karena dialah sumber segala-galanya. Karena jawaban doa itu hanya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pergumulan apapun, masalah apapun, seberat apapun, kalau engkau datang kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya doamu didengar oleh Tuhan. Amin. Tetapi kalau engkau nggak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak memohon kepada Tuhan, seperti Hana mengatakan, kalau betul Tuhan ngasih aku anak laki-laki, aku serahkan. Berarti Hana saat itu bernasar. Bapak Ibu, dia nasar, akhirnya kandungnya dibuka, dia mendapatkan anak, dia nasar, anaknya diberikan kepada Allah, kepada Tuhan, dan saat anak diberikan kepada Allah, dia menjadi nabi, Nabi Samuel. Bapak Ibu, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan saudara takut saat saudara berdoa kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Seberat apapun yang kau alami, Tuhan sanggup untuk menolong saudara. Dan saat saudara ditolong Tuhan, dan saat doamu dijawab Tuhan, apa yang harus engkau lakukan? Apa yang harus engkau perbuat? Mungkin saat ini saudara sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri aku berkat.
Kalau aku sudah diberkati, aku akan setia kepada Tuhan. Mungkin jadi seperti itu, Nasar seperti itu. Kalau aku diberkati, aku akan berikan untuk menyenangkan Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Aku mau setia ibadah sama Tuhan. Mungkin aku ingin ikut di dalam kegiatan ibadah dimanapun gereja adakan kegiatan. Mungkin sudah menasar seperti itu. Tapi ingat, kalau engkau nasar, kalau engkau janji sama Tuhan, kau harus tepati. Jangan sampai engkau janji sama Tuhan, tidak engkau tepati. Sampai kapanpun janji itu akan ditagih dan diminta oleh Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah KKR, nasar apa? Janji apa kepada Tuhan? Kalau engkau menjanji kepada Tuhan sesuatu hal yang engkau ingin lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara melakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kau lakukan dengan sungguh, nasarmu akan dinyatakan dan kau akan merasakan bahwa Allah yang kau sembah, Allah yang kau agungkan di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan saudara. Amin. Malam hari ini, Hana, seorang yang bergumul kepada Tuhan, Hana mendapatkan kemenangan. Begitu juga saudara akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Kemenangan dalam hal apa? Kemenangan dalam hal Allah tidak akan membiarkan saudara. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara ada, Tuhan selalu bersama dengan saudara. Oleh sebab itu, dalam pergumulan apapun, ingat, kalau engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pergumulan yang berat, pergumulan yang ringan, pasti Tuhan tolong saudara. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat Tuhan adalah penolong yang terbukti. Mari kita baca di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu, Mazmur Daud sudah mengingatkan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong kesesakan sangat terbukti. Kata-kata terbukti, sangat terbukti, itu manjur. Ya, saat kita sakit, sangat terbukti, manjur. Saat kita sakit, saudara pasti ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Saat kita dalam kesesakan, Tuhan pasti kasih jalan keluarnya. Bapak Ibu, bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Badai apapun, masalah apapun, badai itu pasti berlalu. Kalau badai itu pasti berlalu, berarti tangan Tuhan selalu bersama dengan kita. Masalah apapun yang ada dalam hidup kita, ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kau. Tangan kanannya yang akan memegang tanganmu dan membawa kamu kemenangan. Amin. Ingat, dalam pergumulan apapun, janji Tuhan pasti akan terbukti dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, ya, pasti nyata. Seringkali kita putus asa karena kita mengukur beratnya beban masalah yang kita hadapi. Tetapi ingat, ketika kita berkata, aku tidak sanggup lagi, aku tak mampu lagi, aku tidak tahan lagi, ingat, ini menandakan ketidakberdayaan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Saat pergumulan kita tidak mampu, tidak kuat, kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Paulus pernah bergumul di dalam dirinya. Dia katakan, duri dalam dagingku. Tuhan berkata, cukup
cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Ini membuktikan ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita, ada kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Jadikan hidup kita dalam setiap pergumulan, katakan, aku tak mampu lagi. Aku tahu Tuhanku Allah yang sanggup menolong. Oleh sebab itu, berserahlah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam pergumulan kita, dalam KKR malam hari ini, kategori KKR malam hari ini, Hana ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya, dia datang kepada Tuhan. Aku tak sanggup lagi Tuhan. Aku tak kuat lagi Tuhan. Dan di saat itu, tangan yang dari surga mengangkat Hana, dan Hana doanya didengar oleh Tuhan. Dan malam hari ini, kalau engkau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, siap Tuhan akan mendengar dan mengangkat saudara untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam ibadah kategorikal KKR malam hari ini, Tuhan menolong kami, memberkati kami. Dalam pergumulan apapun, doa pasti dijawab oleh Tuhan. Terima kasih, berkati yang mengikuti, berkati yang mendengar, mengikuti yang mendengar. Kami percaya, kami yakin, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.